Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Ya, hari ini saya sedang menikmati keindahan alam ya. Mumpung liburan, kita jalan-jalan mensyukuri hidup dan mengupgrade semangat untuk melayani Tuhan. Jadi perlu ke tempat-tempat wisata ya. Saudara, saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan ya gejolak ya yang terjadi di dunia per-YouTuban. Khususnya para teolog ya, para teolog Kristen. Saya sedikit memberikan masukan saja ya. Kalau dikhotbahi nggak mungkin kan, atau dikasih nasihat pasti saudara sudah merasa lebih baik ya, sesuai dengan cara berpikir masing-masing. Apalagi kalau seorang penceramah begitu, pastilah ya. Cuma sedikit memberi masukan. Dalam dunia teologi kita mengenal istilah apologetika. Apologetika itu adalah pembelaan terhadap pandangan yang salah ya, terkait dengan iman Kristen begitu. Dan sering juga digunakan kepada sesama Kristen ya. Yang saya tidak setuju dan ingin memberi masukan adalah pada saat kita mengomentari pandangan saudara kita yang mungkin beda gereja dengan kita, beda doktrin ya, beda tafsir. Karena saya tahu untuk menafsirkan Alkitab itu gayanya banyak. Dan penafsiran seseorang itu dipengaruhi oleh ilmu yang dia pelajari. Dan bisa juga mengarah kepada di mana dia menempuh pendidikan begitu. Saya pikir karena ilmu tafsir orang beda-beda dan menghasilkan tafsir beda-beda, dan itu bagi saya ya kekayaan begitu loh. Sebenarnya hasil dari tafsiran itu bisa kita ambil titik tengah. Jadi tidak serta-merta kalau tafsiran saudara kita, teman kita, atau gereja lain itu berbeda dengan gereja kita, itu langsung kita bilang sesat begitu. Dan ditambah lagi yang membuat saya tidak setuju adalah kalau kita tidak setuju dengan pandangan teolog lain, kita mengatakan, kamu sesat, pendeta A sesat, pendeta B sesat. Jangan langsung diserang pribadinya saudaraku. Karena pribadinya nggak salah. Ya, berkali-kali saya pernah ingatkan kalau orang salah memahami Alkitab, salah menjelaskan Alkitab, ya, karena mungkin dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan atau gaya tafsir yang mungkin kurang alkitabiah. Apalagi kita mendengar ada istilah ya deduktif ya, yang biasa diakui itu adalah induktif begitu. Ya kita cari titik tengah lah. Kalaupun misalnya kita merasa pandangan saudara sesat, tafsiran saudara sesat ya, jangan kita serang pribadinya. Luruskan saja sesuai dengan pandangan Alkitab. Tapi kalau kita bilang pendeta A sesat, pendeta B sesat, itu kan berarti kita sudah menghakimi pendeta tersebut ya. Tentang apapun itu, baik tentang kesembuhan, tentang roh jahat, jangan cepat-cepat langsung bilang pendeta sesat. Tentang minyak urapan, enggak. Berargumen yang sehat, berapologet yang sehat ya. Luruskan pandangannya, tapi jangan singgung pribadinya. Karena kalau sudah bilang pendeta A sesat, B sesat, itu sudah mencakup keseluruhan hidupnya begitu. Karena kata pendeta sesat itu berarti dia bidat begitu. Itu masalah besar. Ya, jadi jangan cepat-cepat mengatakan seperti itu. Karena kalau udah bicara bidat, wah itu bahaya.
Itu bahaya sekali, saudaraku. Kalau bicara tentang bidat, itu berarti dia sengaja gitu untuk menyesatkan manusia. Sementara Tuhan pernah mengatakan bahwa orang sesat karena tidak mengetahui firman dan kuasa Allah. Artinya masalah di sini adalah orang tersebut perlu belajar saja. Dan ada lagi yang membuat saya agak jengkel gitu ya. Hanya gara-gara tafsiran yang berbeda sampai dia mengatakan kalau saudara tidak seperti ini pandangannya, saudara akan binasa. Sampai segitunya loh, saudaraku. Saya pikir orang tersebut perlu belajar lagi mengenai konsep keselamatan. Apakah gara-gara kita beda tafsir, beda doktrin membuat kita masuk neraka? Enggak kan? Konsep keselamatan yang benar kan karena kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Itu kalau misalnya ada perbedaan tafsiran, perbedaan doktrin, itulah tubuh Kristus. Ada yang jadi kepala, jadi kaki, jadi tangan, tetap kita satu. Kepalanya adalah Kristus. Jadi nggak usah sampai menghakimi orangnya, sampai menjelek-jelekkan orangnya, sampai menjelek-jelekkan pelayanannya. Wah, masalah sekali menurut saya, ya. Apalagi saudara kita yang bukan Kristen kan melihat perbincangan kita di YouTube begitu, ya. Berargumenlah, berapologetlah yang sehat. Apalagi kalau menurut saya nggak usah terlalu sibuk untuk bicara teologi gereja lain, doktrin lain begitu. Kita fokus aja untuk yang lain lah, penginjilan misalnya, supaya memenangkan jiwa itu jauh lebih mantap menurut saya, gitu ya. Jadi ini pesan dari saya sebagai saudara kalian juga, ya. Ya, marilah pelayanan dengan bijaksana. Tidak menyinggung personal, apalagi sampai menghakimi, mengatakan ini pendeta sesat, ya kan, itu bahaya sekali. Tetapi berargumen yang baik tanpa menyakiti pribadinya, karena orang tersebut punya pengikut. Ya, kalau kita bicara teologi, ya, kita berapologet, pengikutnya tersakiti, ada yang jadi benci dengan pendeta A, dengan pendeta B, gara-gara dia mengkritik pendetanya. Itu kan justru gak jadi berkat. Sementara pelayanan itu harus jadi berkat. Ya, saya pikir itu saja sedikit masukan, ya. Mari lebih damai untuk mengkritik atau mengomentari teologi seseorang. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive